Kalau saya jauh bosen ya kak. Ini live lagi nih? Live Iya, dong. keren banget. Keren dulu. Konten kreator yang langsung live. Oke. Dah? Oke. Pak Ustadz, Kak Marcel, hari ini bertemu udah ada janjian atau sebenarnya seperti apa sih? Ini pertemuan pertama kita di dunia nyata. Iya betul. Dunia nyata. Allah jumpa kan. Iya. Jadi memang awalnya mendadak dia Ustaz ya. Mendadak, ya. Jadi ya kebetulan dari juga Jakarta, saya lagi di Jakarta, sekalian aja gitu. Pertemuan hari ini dalam rangka apa nih? Mau ngobrolin apa nih kira-kira? Membahas apa? Ngopi-ngopi aja. Iya, silaturahim aja. Cuma luar biasa ya, kita Iya. ngopi tapi yang datang Banyak tadi. ribuan malaikat. Insya Allah. Sorry, ada sempat ngomongin Mas Udin juga kah? Melihat perseteruan yang sedang viral saat ini. Ya, jadi ini perlu diluruskan sedikit ya sebelum kita ngomongin Mas Udin ya, Mas Udin. Ya, kita membuat konten ya, itu tidak ada dengan kebencian. Iya. Kita dipahami. Iya. Kita membuat konten itu dakwah. Ya, kalau aku karena ditanya orang aku jawab. Kalau Marcel memang itu edukasi tanggung jawab dia secara keilmuan. Iya, betul. Dia tahu. Jadi kalaupun di pihak sana menonton konten ini, tolong dengarkan dengan penuh rasa cinta. Jangan menganggap kita mau cari musuh ya. Nah, iya, Jangan betul. pahami ya. Jangan Iya. menganggap kita ini mau Cari musuh. mencari musuh. Ya, itu harus diluruskan. Iya betul. Ya. Tapi Ustaz sendiri memang mengikuti sejak awal mulai naik gitu. Nah, saya ikuti baru, aku udah telat kata teman. Bang Deddy ini telat katanya itu, pokoknya udah 2 bulan lalu udah mulai bikin konten Marcel. Cuman kan aku mulai ngikutin setelah Marcel ditanyain KTP itu. Menurut aku secara orang yang tahu ilmunya, tamu terus dimuliakan, bukan diinterogasi, ditanya KTP mana. Di dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari di kampung kita, di rumah kita. Islam ya. Kalau di Indonesia ini 1 kali 24 jam baru boleh ditanya. Kalau udah nginap 1 hari dia nggak ada laporan baru kita tanya mana KTP-nya, boleh. Itu adab. Dan Nabi yang bilang kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Dan saya merasa Marcel dihinakan di sana, bukan dimuliakan gitu, maksudnya disusahkan, diinikan, didorong badannya. Ada aku sedikit waktu itu ya ini ada apa-apaan ini harus aku luruskan gitu. Ya aku bicara baik-baik ya, ini adabnya seperti gitu. Saya nasihati Pak Kadesnya, pengacaranya. Ternyata kan konten itu viral di sosmed. Iya betul. Gitu ya. Dan saya belum ketemu Marcel waktu itu, belum kenal juga. Gitu. Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Ustaz Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia dan aku jujur aku suka ngeliat konten dia lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia malah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble ya. Aku nih ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah, bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang podcast berikutnya. lainnya ya? Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Iya. Ya diberitahu gitu. Jadi mungkin ada kenapa dari beritahunya ke media gitu. Kan nanti dia akan bilang harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. kaidah dalam Islam, kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah ya, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam.
Itu bukan menghinakan dia, enggak, kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Ustaz, Iya. jadi biar lurus gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non muslim kan. Nah iya, Ya kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. iya. Jadi aku yang mudah-mudahan non muslim bisa memahami kalau Islam itu sempurna, yang kita yang nggak sempurna gitu. Iya, kita yang nggak. Kita yang nggak sempurna. Jangan sampai agamanya yang disalahkan gitu. Bang, tapi beberapa edukasi abang di konten itu kebanyakan tuh ada yang offset bang menurut beberapa pandangan di dalam itu. Mungkin gimana sih bang? Nah, offset-nya dari mana? Offsetnya dari mengungkap tricking gitu loh bang, karena banyak ini loh dampaknya perdukunan gitu loh bang. Oke. Sepi ya. Jauhnya sepi gitu. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya kan kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset. Terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah ini kan berbohong atas nama agama yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting. Kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset. Karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset. Betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak kan emang cuma beberapa dukun doang yang mungkin bisa palsu atau pakai trik gitu untuk memikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel tuh lebih ke general gitu, padahal cuma beberapa oknum doang. Nggak ada beberapa. General kok. Saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi nggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik. Saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mempraktekkan. Saya biasanya reaction nih. Ada orang bakar tisu tanpa api. Saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya. Yang saya bongkar triknya bukan orangnya. Gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya. Gitu. Enggak pernah setuju. Berarti kalau ada ahli ruqyah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, dan ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari dua sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli ruqyah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel? Ahli ruqyah yang memang menggunakan trik juga gitu. Menggunakan trik. Ruqyah nggak pakai trik ya, Sob? Dalam ruqyah itu baca doa doang. Syariah. Tapi ada juga yang syariah, yang ruqyah yang melibatkan bantuan jin. Iya, ada betul. juga Jadi yang ruqyah itu arti sebenarnya mantra ya, Sob. Cuma ruqyah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Qur'an gitu menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik, ini bukan ruqyah syariah lagi ya, Sob. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi. Kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan Islam yang membohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Gitu. Kak Marcel kan lagi heboh juga nih kakak yang digugat 100 juta ya pas 100 apa? Ya 100 ya yang sama Miliar. Sigo saat dia 100 miliar. Ya itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja, nggak usah gugat-gugatan lah. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak pribadi. Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelfonin saya mungkin. Saya nggak tahu. Ya nelfon angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya Kak Marcel kenapa gue yang digugat kan ini gitu. Kan lu Saya yang lebih ke nggak peduli. Kan tujuan saya itu bukan main drama.
Tujuan Oke. saya itu untuk pembuktian gitu. Iya. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang udah. Iya. Nggak ada, Cuma pengakuan aja. iya, nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada. Karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur, kenapa pengobatannya pakai trik? Mungkin dia punya alasan gitu loh. Itu doang sebenarnya. Tapi Bang Marcel sendiri pernah dengar gak sih kalau ada pengobatan yang menurut agama itu asli pure gitu atau gimana? Ya memang ada. Ada. Iya, pengobatan Maunah tradisional. itu ada, tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada, tapi Gini yang loh. mengatur itu Allah. Iya. Gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT ada. Surat terdaftar pengobat tradisional. Seperti Ada ya? pijat, iya. Pijat herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga Ustaz ya. Kayak daun bidara, Daun bidara, terus ya. bekam. Habatus sauda. Nah, habatus sauda malah obat segala penyakit ya Ustaz ya. Nah, ada juga bekam. Itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang nggak beneran inilah yang saya bongkar. Yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Kita sebagai magician merasa tercemar loh. Seharusnya magic ini untuk menghibur, Hibur. bukan merugikan. Iya. Oke Bang Marcel sendiri kan kabarnya digugat sama beberapa dukun juga kan. Nah itu gimana nih perkembangannya nih? Takut nggak sih Bang kalau digugat seperti itu nanti? Iya. Itu namanya. Iya, kalau bagi saya mah terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Malah diketawain. Itu kapan, Sel? Hah? Tapi Itu Bang kapan? Marcel, Udah Tapi lama. tiga kali Udah kali lama ini. ya? Udah lama. Yang Ah. sebelum si Sebelum si Mas Udin. Oh, sebelum Saya si- dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Oh. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Nih, Nggak ada. tapi ada kemarin persatuan dukun itu bilang mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Ini. Di sini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat keterangan terdaftar tersebut swadaya masyarakat di paranormal di Indonesia ya. Sesuai dengan data dan informasi. Oke, kalau dari yang saya pelajari, paranormal yang dimaksud di hukum itu pengobat tradisional, seperti halnya ruqyah. Ruqyah itu dianggap sama hukum Indonesia paranormal di atas kenormalan karena bisa menyembuhkan hanya dengan ayat Al-Quran. Iya. Kayak Bukan gitu, medis, non-medis. bukan trik-trikan. Nggak ada di Indonesia tuh trik-trikan dianggap paranormal, nggak ada. Jadi kayak hipnoterapi maksudnya paranormal. Karena dengan kata-kata dia bisa menetralisir healing pikiran, stres. Dianggapnya paranormal. Paranormal itu diambil dari dua kata. Para itu atas, normal itu kenormalan, standar. Jadi di atas hal yang standar. Seharusnya kalau dalam medis pakai obat-obatan, ini nggak pakai obat-obatan, bisa sembuh gitu. Jadi yang terdaftar di hukum Indonesia tuh bukan dukun-dukun yang sok sakti yang saya maksud. Iya. Beda ya paranormal sama dukun yang abang maksud beda. Iya, makanya saya nggak pernah nyebut paranormal. Saya nyebutnya perdukunan. Kalau dilihat di Wikipedia juga perdukunan itu adalah orang-orang yang mengaku sakti sebenarnya, bukan orang yang sakti beneran. Gitu. Orang sakti Tapi berawal, jika nggak kali ada sakti. ini nanti bakal diproses nih Bang Marcel sendiri bakal siap nggak sih buat melawan para pendukun dari Indonesia itu? Ya ikutin aja prosesnya kayak gimana ya. Nanti kan ada pembuktian juga. Pembuktian nih ilmu yang dia maksud yang saya menyalahi hukum mana kan dibuktikan nanti. Ya di video-video saya udah menjelaskan dukun yang saya maksud itu adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Karena dalam Islam sendiri kan diajarkan ya Ustaz ya bahwa yang tahu hal goib itu hanya Allah aja, Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang diizinkan gitu. Itu pun kalau para sahabat tidak bentuk aslinya Ustaz ya. Iya. Iya kan?
Nah, jadi memang kalau dalam Islam sendiri harusnya memang manusia nggak ada yang tahu tentang hal gaib. Nah, kalau misalkan ada orang yang sok tahu tentang hal gaib, itu yang saya bahas. Aku ngaku. Bang Marcel, cuma ada tantangan terbuka juga untuk yang dari asosiasi dukun itu, selain dia melaporkan juga ada tantangan terbuka untuk membuktikan ilmu kebal. Gimana Bang Marcel? Kebal apa ya? Iya, kebal yang pernah ngajak Itu ngadu mah- tembak. Itu kan lama. Saya tahu ke orangnya itu. Itu udah lama, dia ada videonya dia nembak sendiri, dar bolong. Apalagi yang perlu dibuktikan? Lah, ditembak airgun aja bolong. Dar. Itu saya rasa korban-korbannya sih. Korban dari orang itu terus merasa kebal. Nah, ini kalau ditembak ya lewat. Masalahnya di Indonesia tuh nggak boleh air gun atau airsoft gun atau menggunakan senjata api untuk sengaja ditodongkan ke orang untuk dites. Jadi itu jebakan masuknya. Kalau saya mengiyakan, saya yang coba nih tembak, dar, mati, saya yang kena. Penyalahgunaan senjata. Karena airsoft gun dan air gun tuh ada kartu member ya, Ustaz. Member yang hanya boleh dipraktekkan di wilayah itu doang sebagai latihan. Nggak boleh dibawa-bawa ke tempat umum, apalagi ditembakkan ke orang. Cuman Iya. sempat juga katanya kalau udah bikin perjanjian sebenarnya tidak masalah. Itu kata lawyernya si para dukun itu. Kalau perjanjian. Coba bikin perjanjian ke polisi. Saya udah coba soalnya, nggak ada polisi yang mengizinkan. Saya udah coba tanya ke polisi, nggak boleh. Coba aja buat, silahkan. Kalau boleh pinjem pistol polisi. Saya mau lihat, bikin videonya, tembakin sendiri. Saya mau nggak mau ikut campur. Kalau saya ikut campur nanti kena hukum malah. Iya. Itu malah kena hukum Indonesia nanti. Jebakan masuknya. Gitu. Bang, lu sendiri apa sih Bang yang buat lu sampai trigger ini selain mungkin mencemarkan nama pesulap ya? Sebelumnya mungkin ada trigger lain nggak sih kayak akhirnya lu melakukan hal-hal seperti ini gitu, mau membongkar lah istilahnya? Ya seperti yang tadi yang udah saya banyak bahas di podcast, saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla tentang pengetahuan di balik rahasia perdukunan ini. Kalau saya tidak menyampaikan hal tersebut, saya khawatir dimintai pertanggungjawaban nanti di hari berikutnya, di kehidupan berikutnya. Iya, kalau di kehidupan berikutnya saya nggak menyampaikan seperti ini, saya terima kok resikonya bagaimanapun, insya Allah. Karena saya meyakini hidup di dunia ini hanya akan jadi kenangan endingnya. Saya melakukan ini atau tidak melakukan ini pun, ending dari hidup saya adalah jadi kenangan doang. Gitu. Nah, semua bukan saya doang ya. Kita semua endingnya hanya akan jadi kenangan doang. Maka dari itu ya, udah apa lagi yang perlu ditakuti? Toh endingnya kita sama, hanya menjadi kenangan. Tapi menjadi kenangan baik atau kenangan buruk itu pilihan kita. Oke. Gitu. Tadi kan Bang mungkin Dery kalau mau trigger pribadi kayak gitu, misal kayak ada urusan bersama kayak sama dukun-dukun gitu, lu pernah ketipu atau gimana kali? Nggak ada sih. Sebelumnya. Nggak ada. Karena memang kemirisan saya aja, banyak masyarakat Indonesia yang awam yang dirugikan gitu loh, yang harusnya uangnya bisa untuk membahagiakan keluarganya, ketika sakit mungkin ngajak healing malah, tapi ini malah ditipu dengan pengobatan trik yang tidak sesuai ajaran manapun gitu. Iya kan, kasihan, miris banget yang kayak gitu. Nah, tadi kan kalau Ustadz Dery mau laporin ke mau bilang ke RSJ ya. Kalau Mas Marcel mau kalau Mas Marcel mau Dia tanya aku tadi ini, Iya. Ustaz mau laporin dia ke polisi, saya bilang saya kayaknya enggak. Saya bilang saya mau laporin, kalau Iya. saya perhatiin konten-kontennya memang agak sedikit samping sih ada Ya ada udah. yang Kalau- aneh gitu loh, ada yang aneh jadi harus dikasihani sih menurut aku sih. Iya. Karena aku udah bicara baik-baik, konten lembut-lembut, aku bilang dia bukan orang sembarangan, dia punya padepokan, Iya. dia orang hebat, pasti banyak kebaikan. Tapi konten yang selembut itu pun dia tidak menerima dengan positif. Iya. Dibalas ini, oh Ustadz tuh nggak Iya. ngerti, aku nih tetap bela diri. Jadi aku Iya. rasa Bahkan yang terbaru Dr. Richard Lee aja dianggapnya nggak beradab karena pengen pembuktian, bayangin. ngejebak. Iya, Dr. Richard Lee secara baik-baik di kontennya, pembuktian dong, kebal. Terus pas pulang, kata Dr. Richard Lee padahal pulang baik-baik. Pas nyampe Bikin konten. sendiri-sendiri bikin konten, bilang Dr. Richard Lee tidak beradab. Nah ini kan astagfirullahaladzim. Kayaknya memang, ya harus diobati. Kalau aku sih mendoakan Mendoakan aja, dia, ya. Allah berikan Iya, hidayah untuk merenung. iya insya Ini Allah. contohnya gini lah, aku bikin konten, komentar mungkin belasan ribu ya, itu 99,9% caci maki dia. Mestinya orang kalau dia sehat, ya,
dia tuh bertaubat, dia berubah, bukannya dia semakin aku nih harus aku ya, dibilang orang gila, hebat, aku dibilang. Jadi oke lah, itu mungkin teknik beliau untuk mendapatkan popularitas di dunia ya. Ya sah-sah saja. Aku bilang berkali-kali kalau dia memang memilih jalur itu untuk mendapatkan fame ini, oke. Tapi tolong jangan bawa agama deh gitu. Nah itu. Jangan bawa agama, karena kalau udah bawa ayat-ayat Al-Quran, bawa salawat, itu akan ada ratusan juta bahkan miliaran umat Islam yang akan merasa agamanya diganggu gitu. Nah, kalau dibahas-bahas, ada beberapa konten yang bilang Rasulullah pernah bersalah macam-macam. Itu kalau dilaporkan itu masuk penistaan agama. Iya betul. Cuman aku pikir Bang Marcel, melaporkan dia sama seperti melaporkan orang sakit, susah. Jadi aku bilang mungkin kita bawa ke psikiater. Iya, psikiater. Ya karena jujur kalau dia memang benar-benar ingin mendengarkan nasihat, kan dia punya guru. Iya, harus. Pasti gurunya menasihati dia. Ya, pasti keluarganya, istrinya menasihati atau dia. mungkin gurunya udah menasihati mungkin ya. Tapi seperti kita menasihati dia gitu, tetap aja nggak didengar. Kita dianggap mencari musuh, tidak. Ada nggak? Aku sendiri nggak ada interest apa-apa. Aku mau bikin konten pun karena ditanya orang apa pendapat Bang Dery, aku bikin konten. Aku bukan ratusan video aja jadi kok gini ya. Kalau kayak teman-teman pembuat konten lain yang bikin konten tarung sakti sama dukun, kan semuanya hiburan doang. Saya baik-baik kok sama mereka. Mereka ngaku kan? Mereka ngaku. Karena mereka hiburan gitu. Iya, itu hanya sekedar hiburan dan bersifat edukasi biasanya mereka beralasannya. Dan mereka ketika ditanya media nggak pernah ngaku asli. Mereka biasa jawabnya ya yang suka tonton, nggak suka ya nggak usah. Jawabannya hikmah gitu. Jawabannya gitu. Jadi kalau sampai diakui itu konten asli, kamu harus percaya. Nah ini yang perlu kita luruskan. Gitu. Kamu nggak ada niat laporin? Gus Samsudin ini ternyata bukan keturunan seorang kiai gitu. Makanya nama yang disematkan di Gus itu hanya panggilan dari santri-santrinya di pesantren. Gimana saya karena bukan tentang agama, dari mana kalau ada orang yang bukan Gus tapi ngaku Gus? Katanya emang itu panggilan Jawa ya, Sob? Gus itu panggilan biasa untuk anak-anaknya kiai. Iya, biasa. Anak ustaz, lora, Gus itu kan panggilan kemuliaan di sana. Iya. Kalau Gus, sebetulnya Hotman Paris pun juga dapat gelar Gus. Dapat. Benar. Hotman Paris dapat Gus juga. Jadi nggak ada masalah, kita nggak ada masalah Gusnya ya. Gusnya nggak ada masalah. Cuman ada beberapa poin yang perlu saya nasihati ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan dengan tawadhu ya. Kami bicarain dengan cinta, dengan mahabbat, ada kebencian, ya. Lebih baik minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohongin. Sebetulnya yang dibohongin satu Indonesia nih kan. Iya, masalahnya. Yang dibohongin kan ya. Sebenarnya kan ketika kita bilang itu penipuan, bukan berarti penipuan materi, nggak harus. Penipuan akal sehat kan. Iya, orang jadi yang mempercayai hal-hal yang tidak dipercaya, yang nggak ada gitu. Ya ini bahaya, apalagi bawa agama. Yang jelek agamanya mana nanti. Ini kan kemarin untuk pelaporan Gus yang kalau itu Sunan Kalijaga tuh. Dia komentar di Instagramku, dibilang apa perlu aku turun tangan. Dia bilang siapa saja yang dirugikan lapor ke aku yang laporkan. Nah itu Om Sunan. Jadi siapapun boleh. Nah itu tadi untuk teman-teman semua korban-korban, jangan lagi ngelapor ke admin saya. 1.500 per hari chatnya. Ini dari teman-teman media nih, ya kan, ngontak ke admin saya nggak ada yang dibalas kan. Bayangin itu korban-korban banyak yang laporin ke saya malah ke admin. Pokoknya sekarang ke Bang Sunan. Abis ini mungkin kalian temui Bang Sunan deh. Iya. Tapi dari Pak Ustadz sendiri gimana nih, kan kabarnya pengen laporin kalau misalnya nggak minta maaf karena dia udah salah dalam agama Islam kan, seperti apa Pak Ustadz? Aku setelah aku selidiki konten-konten yang terakhir, aku rasa saya nggak ngelaporin ke polisi. Kan gue udah bilang tadi. Iya. Karena ngelaporin ke rumah sakit. Tapi Pak Ustadz sendiri nggak setuju berarti dengan cara pengobatannya dia dan itu kan dibongkar. Udah dibongkar semua ya. Jadi gini loh, maaf ya, saya sering bertemu orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang punya karomah, kemaunah. Mereka orang-orang yang warak, yang tersembunyi, kadang di foto pun tak mau. Nggak mungkin mereka mengkontenkan kayak rahasia Allah kepada mereka. Komersilkan itu. Saya pernah ketemu orang-orang, kalau kita ceritakan tidak masuk akal. Tapi apa yang Allah nggak bisa buat? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi. Ya, apa saja. Allah tuh mampu menyembuhkan tanpa obat. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi yang hebat tuh bukan kita, bukan saya, bukan kamu, bukan dia, tapi Allah. Jadi mestinya beliau ini membesarkan Allah saja, tanpa harus
membuat konten-konten yang seakan-akan beliau ini memang wali Allah gitu. Ini yang menodai banyak orang yang resah, gelisah gitu. Jadi itu aja pokoknya, ini konten YouTube saya. Coba bikin Mas Samsudin ya, kalau nonton ya, bikin video minta maaf. Selama ini memang saya berkelit biar jadi perhatian aja, saya minta maaf. Sekarang jujur semua itu adalah settingan, yang naruh barang itu staff saya. Itu kelapa tuh udah saya suntikin dulu. Nah itu saya dari situ saya beli di Shopee semuanya. Pokoknya kalau ngaku gitu ya, enggak kira maaf ya. Karena aku lihat aku dari marketplace ya. Jadi kalau seandainya dia begitu, saya yakin tambah banyak followersnya. Saya yakin banyak karena kita ini perlu hiburan, orang-orang yang diketawain. Karena saya pun berteman sama pembuat konten sejenis kok. Lucu-lucu. Iya, karena memang mereka mengakui walaupun bikin konten nyampoin kuntilanak. Nah, itu kan lucu kan? Bener iya. Kan orang nonton tuh. Dan itu pecinta mistis di Indonesia membutuhkan itu. Membutuhkan itu. Iya, jadi ya enggak kita bermasalah, saya pribadi bermasalah bukan terhadap kontennya, tapi terhadap pengobatan triknya itu loh. Yang seharusnya diakui kayak saya misalkan gini loh. Saya mengakui di telepon sih bilangnya pas kemarin sebelum dia ke Jakarta, di telepon bilangnya ke saya gitu. Katanya mau mengakui. Nanti yang Mas Marcel mau saya ngomong, saya ngomong deh, tapi Mas Marcel tolong bantu meluruskan ya. Dia udah bilang gitu. Datang ke Jakarta beda lagi ngomong ke media. Allahu Akbar. Jadi ya udahlah. Kalau mau dibuat drama silahkan, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kita murni dakwah karena Allah ya, ini nggak ada tujuan, niat apa-apa. Nggak ada nyerang dia. Kalau secara pribadi saya menyukai pribadi dia, ya kan kayak pakaiannya muslim banget, istrinya bercadar, luar biasa loh. Cuma kan yang kita terus kalau ngomong pakai sayang. Nah, kan itu lembut, iya asik banget. Cuma kan yang kita kritisi bukan pribadinya. Iya. Yang kita kritisi bukan pribadinya, tapi apa yang panjenengan lakukan dia. Kemarin kan Marcel juga belum percaya sama Indigo sama Indigo, dia bisa lihat. Nah, Pak Ustadz sendiri itu secara muslim seperti apa sih Pak Ustadz? Orang yang mengaku bisa melihat jin. Kan dalam Islam kan nggak ada ya Ustadz ya? Saya nggak percaya, itu cuma iya, nggak ada buktinya masalahnya. Bisa buktiin kan? Nggak bisa. Ya mungkin aja dia ngeliat, cuman kalau dia ngeliat mungkin dia ketakutan supaya nggak gitu. Ada kebetulan kan gitu. Tapi dia jadi Allahu Akbar. Kalau ajaran Imam Syafi'i ada ya yang bagi siapapun yang mengaku bisa melihat hal goib secara real, secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu dipertanyakan gitu ya. Jin itu nggak bisa dilihat. Iya. Jin itu makhluk di dimensi lain. Kecuali dia menyerupai ya Ya, kecuali dia memperlihatkan dirinya sebagai. Iya. Ya Allah hidayah. Jadi istighfar banyak-banyaknya deh, istighfar banyak-banyak. Berarti memang kalau walaupun itu gift juga nggak pernah ada yang bisa ya? Islam yang mengatakan itu. Gimana Pak Ustadz? Emang nggak ada yang bisa Pak Ustadz? Iya. Karena kan yang kalau bisa tuh hanya Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengaku aku bisa, aku nggak percaya. Iya, karena Allah yang mengatakan itu. Tapi kalau dia bilang Allah, iya. Pokoknya gini deh. Kalau kita nih, saya rasa nih yang penonton kita kan majority muslim ya. Dosa yang paling besar di dalam Islam itu kesyirikan. Iya. Tahu syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Iya. Menyekutukan Allah dengan ghairullah, dengan makhluk ya. Merasa bisa aku mengobati, aku bisa menyembuhkan, itu kesyirikan. Itu kesyirikan udah. Ya bahkan kalau kita nih, maaf, itu bukan hanya kayak dukun ya. Orang sakit ingat dokter, ingat obat, itu kesyirikan. Oh, itu kesyirikan. Orang lapar ingat makanan, itu kesyirikan. Tapi itu mah bukan syirik besar ya. Iya. Tapi mestinya kalau kita lapar kita ingat Allah, kita harus kita ingat Allah. Karena Allah yang menghilangkan lapar dan dahaga. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau makan banyak pun kalau Allah nggak memberikan kenyang ya nggak kenyang. Nggak kenyang. Itu yang perlu dicatat tuh guys. Iya, bahkan antum ya ada ya. Itu kesembuhan ini datang dari Allah. Ini apa bagus itu kalau dari Allah. Tapi dia harus menafikan dirinya. Iya. Bukan harus membuat sebuah image konten, dianya yang hebat sakti. Dia ini hari ini kan yang terjadi dengan kasus ini kan ada satu orang hamba Allah yang mengaku memiliki kelebihan bisa transfer ini, bisa penyakit itu. bilangnya. Dia transfer penyakit orang ke dalam kelapa. Aku lihat konten itu kan dia dikeluarin ada vakumnya, ada lumpurnya gitu. Itu kan penipuan, itu kan dibongkar banyak orang. Itu trik banyak Apa susahnya? Aduh mau ya ketahuan gitu. Mau. Banyak juga kan tiktokers yang bongkar ya Ustaz ya.
Iya, Nggak makanya. apa-apa. Nggak apa-apa. Konten kalau sebatas konten, oke, fine, kita tutup masalah Iya, ini. masalahnya tetap selalu. Ya, selesai kelas. Berarti dia sama seperti konten kreator lain kan? Iya, udah. Nah. Kita nggak mempermasalahkan. Yang penting jujur aja loh gitu. Karena saya ini kan kamu sudah termasuk sabar kan, maksudnya belum mau melaporkan atau apa. Sampai kapan batas kesabaran kamu? Dia kan udah bertubi-tubi laporan ada di kamu gitu kan dari dukun Iya. itu. Nah kamu sendiri nggak ada niat untuk Apa? laporin Laporin dan atau sebagainya. Ya, sekali siklus, lagi tujuan saya bukan untuk mencelakai seseorang, bukan untuk memenjarakan seseorang, bukan. Sian. Iya, kasihan. Kalau saya pikir Allah kan Allah. niat dari awal tuh biar dia jujur doang. Edukasi nih. Kenapa pengobatannya pakai trik? Kenapa bikin konten kayak gitu? Kan klarifikasi doang gitu. Kalau saya niat awal mau menjarakan, ya jelas saya pasti laporkan dan sebagainya. Cuma kembali lagi saya mikir kayak kalau dia dipenjarakan karena saya nggak tega sama anak istrinya yang nggak bersalah. Nggak seserius itu deh. Pokoknya Iya. dia tinggal bikin kontennya, minta maaf. Mungkin dia nonton video ini Iya, gua iya. ya. Aku, Jujur aja, jujur aku gitu. bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, selesai. Iya, saya sebenarnya bikin konten ini hanya sekedar hiburan dan sebagainya. Dan itu penggunaan pengobatan pakai trik itu untuk menghancurkan belief orang yang sulit untuk dikasih tahu kalau itu bukan santet. Kan banyak tuh orang-orang sudah dia udah dikasih tahu nih lu sakit Nggak ini, percaya. tapi nggak percaya, tapi tetap ngotot gue disantet. Nah orang-orang kayak gitu memang mau nggak mau Perlu bukti. visual. Nah biasanya pakai trik-trik sulap, tapi itu tidak dikomersilkan karena itu jalan terakhir. Jadi nggak terima pengobatan transfer penyakit ke kelapa kambing, nggak ada. Biasanya itu pilihan terakhir yang ayo ruqyah nih, kita udah di ruqyah misalkan, kan saya sama Ustadz Faizer juga baik-baik aja. Ustadz Faizer ruqyah syariah 100%. Dia plus obat-obat herbal Ustadz dia. Jadi setiap ruqyah selesai, nah dia ada resep obat herbalnya nanti yang perlu ditebus. Nah itu kan ya hal wajar kayak beli madu harganya 70.000, 80.000 standar. Gitu. Jadi ya untuk pengobatan yang benar-benar syar'i, yang benar-benar diakui oleh Indonesia, pengobatan tradisional ya kita nggak bakal memerangi atau membongkar-bongkar atau menjelek-jelekkan. Yang kita bongkar itu adalah, yang saya bongkar ya, itu adalah trik yang digunakan untuk pengobatan. Terakhir berarti kamu belum ada niat ya, maksudnya si Gus juga belum ada mau ketemu kamu, dia malah telepon ke admin ya. Nggak tahu deh. Nah makanya nih, Kalau bisa dia ketemu bagus nih. Nggak, iya. Coba deh, media mana yang sekarang direspon sama admin saya? Nggak ada, karena nomornya nggak ada yang mau megang kru-kru saya. Bayangin, sehari 1.500 chat, 2 hari 3.000 chat, 3 hari 4.500 chat, beneran, nggak ada yang mau megang kru saya semua. Tadinya kan kalau nggak istri saya, ada kru saya tuh yang megang kamera, yang biasa baca-bacain, atau ini admin penjadwalan tuh yang baca-bacain. Tapi sekarang tidak ada yang mau megang karena 4.500 udah ini udah 4 hari nih. Berapa tuh? 3.000 6.000 chat. Nah, bayangin. Kalau kayak gitu kan ya ke telepon ke admin saya. Admin saya memang nggak nerima telepon. Itu nerimanya chat dan untuk penjadwalan aja nomor admin. Dan ya si Mas Udin punya kok nomor saya. Iya. Gitu. Dan belum menghubungi kamu. Saya yang telepon tidak diangkat-angkat. Nanti coba aku yang nelpon deh. Ah, boleh. Jadi gini. Nanti saya kasih. Gini buat ini dakwah sedikit ya sebelum kita close ya. Iya. Siapa saya yang menonton video ini ya? Kita nih orang-orang beriman harus yakin sempurna yang berkuasa di dunia dan akhirat hanya Allah saja. Iya. Ya, jadi jangan berharap kepada makhluk, jangan meminta kepada makhluk. Semakin besar harapan kita, semakin besar kekecewaan kita. Iya. Bahkan diajarkan dalam Islam itu malaikat Jibril itu dinafikan sama Nabi Ibrahim. Ketika menawarkan, aku padamkan api, minta tolong sama aku. Malaikat, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi teman-teman jangan tertipu oleh konten-konten yang mengaku sakti dan kalian datang ke sana ngabisin duit untuk berobat di sana. Iya. Nah, hati-hati. Padahal minta ke Allah gratis ya, saudara. gratis. Nah, itu dia. Kita ya Allah sembuhkan aku, ya Allah mampu menyembuhkan. Ini kadang-kadang belit-belit, ya Allah minta duit. Kenapa minta duit? Boleh obat. Boleh obat. Dokter mahal ini semua. Iya. Kenapa nggak minta sembuh? Minta sembuh langsung, ya betul. Iya, Dan harus kalau kenali Allah. kalau memang nggak disembuhkan, mungkin itu jalan Allah untuk mengurangi Menggugurkan dosa, dosa, ya, ya. menggugurkan dosa. Jadi memang apa yang ditakdirkan terima aja lah gitu loh. Kalau udah berusaha ikhtiar dengan hal-hal yang kayak obat-obatan medis, herbal, ya pengobatan tradisional seperti totok syaraf dan sebagainya, dan nggak disembuhkan, ya udah terima aja takdir Allah. Mungkin itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kalau kita nggak dikasih sakit tersebut, maksiat lebih jalan lagi. Betul. Jadi pemikirannya harus dirubah gitu.
Pokoknya jangan pergi ke dukun nih, jangan pergi ke Iya. orang pintar. Maksudnya dukun ini bukan dukun beranak ya, Bukan. pijit ya. Bukan. Ya, dukun santet, dukun tenung yang Iya, macam-macam. dukun ini yang semua sok tahu tentang ramal, hal sok goib tahu. itu. Yang bilang aku bisa ngeliat ini, bilang itu dan sebagainya. Ah, tuh. Iya, Jangan datang. Karena Datangnya itu- ke Allah aja ya, Ustaz. Bang, setelah lo Mungkin maksud Metode Jepang. iya mungkin maksudnya itu sama-sama mempraktekkan lah maksudnya Tapi- untuk menerapkan reiki tersebut mungkin ya kalau aku Nah, kemarin- kembali lagi